الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila dan dikatakan apa at-taubatu adapun taubat an-nasuhu yang murni adapun taubat yang murni itu adalah raddul madzalimi, mengembalikan apa-apa yang telah diambil secara zalim. Jadi kalau kita dulu pernah mengambil hak seseorang secara zalim, secara enggak benar, maka kembalikan kepada yang berhak-haknya itu. Nah, termasuk kalau kita pernah berhutang, maka wajib dibayar. Atau kita pernah mencuri hak seseorang, maka itu juga harus dikembalikan. Ya, sering yang jadi problem adalah, ini sering saya sampaikan ya, jadi kalau orang yang hartanya pernah kita ambil, itu sudah nggak jelas di mana rimbanya. Ya entah sudah pindah tetangga kita yang pernah kita colong jambunya dulu misalnya. Atau mungkin bibi kantin yang pernah kita makan kerupuk 5 bayar 3 udah nggak tahu di mana rimbanya misalnya. Atau teman kita sewaktu dulu kita masih sekolah yang barangnya pernah kita pinjem tapi belum kita kembalikan. Sementara barangnya nggak ada, orangnya juga nggak tahu di mana rimbanya misalnya. Maka kalau kata Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah, ya sudah. Di samping kita harus bertobat kepada Allah, kita juga mesti mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang kepada mereka kita punya kewajiban meminta maaf. Dan yang ketiga, kalau kata Ibnu Taimiyah, sedekahlah atas nama mereka. Betapa sebenarnya Allah itu zat yang tidak hanya maha pemaaf, tapi bahkan Allah itu senang memaafkan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah hamba. Jadi Allah itu senang sekali memaafkan. Banyak sekali di antara kita mungkin yang di masa lalu sangkut paut muamalahnya itu ya banyak. Cuman ya keuber dengan usia mungkin sebagian, sehingga itu sangat menghibur. Maka bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Mintakan ampun untuk orang-orang yang kepada mereka kita punya salah, sedekah atas nama mereka. Sedekah atas nama mereka itu sederhananya gini deh, tekadkan aja dalam hati, ya Allah, pada sebagian sedekah hamba, saya niatkan untuk orang-orang yang kepada mereka, hamba punya kewajiban mengembalikan hak-hak mereka. Niatkan begitu, pada sebagian sedekah hamba niatkan untuk mereka, ya Allah, yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak-hak mereka. Itu seperti itu. Jadi kalau istighfarnya Imam Ghazali itu dalam kitab Minhajul Abidin punya rangkaian kata begini, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, untukku, untuk kedua orang tuaku, dan untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban meminta maaf. Jadi untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban meminta maaf. Untuk muslimin, muslimat, mukmin seluruhnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Itu kalimat yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Terus kemudian
wastihlalul khusum, dan meminta halalnya seteru, maksudnya minta maaf kepada orang yang pernah kita dolimi. Ini sering saya ceritakan juga dalam perihal meminta maaf, kita tidak wajib menyebut kesalahan kita. Kalau kecuali mazhab Syafi'i, kalau kata Imam Syafi'i wajib mengucap kesalahannya. Kalau kata Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berdua mengatakan tidak wajib menyebut kesalahannya. Alasannya lebih baik orang itu nggak usah tahu daripada ntar diberitahu malah sakit hati. Udah nggak usah, minta maaf gitu aja. Nah, kata para ulama yang soheh yang tidak usah memberitahu. Jadi yang soheh yang tidak usah memberitahu. Jadi kalau minta maaf aja, nggak usah pakai merinci kesalahannya. Nanti ya tadi takutnya nggak sakit hati malah sakit hati gara-gara diberi tahu. Jadi Anda sepakat dengan Imam Syafi'i, monggo. Imam Syafi'i itu salahnya nggak banyak, ya nyebut salahnya ya nggak ada masalah. Nah sama ini, kalau orang yang kita temui, orang yang kita salah ini sudah tidak mungkin kita temui karena sudah meninggal dunia, atau saya mohon maaf ya, sebagian mungkin mengandung fitnah yang terlalu besar, sehingga kalau kita minta maaf akan terjadi fitnah. Dan yang berikutnya kata para ulama, taubatan nasuha itu adalah wa idmanu ta'ah. Wa idmanu ta'at, mohon maaf, menyembunyikan ketaatan-ketaatan. Wa idmanu ta'ati, menyembunyikan ketaatan-ketaatan. Menyembunyikan ketaatan dalam arti mengikhlaskan perbuatan semata-mata hanya karena Allah. Kalau idmanu ta'ah, menyembunyikan ketaatan dimaknai dengan betul-betul menyembunyikan, ini ada diskusinya. Jadi kata para ulama begini, kalau di masa lalu menyembunyikan ketaatan itu wajar lah. Kenapa? Karena dulu orang berbuat maksiat sembunyi-sembunyi. Dulu orang berbuat maksiat sembunyi-sembunyi. Maka orang dulu banyak melakukan ketaatan juga sembunyi-sembunyi. Kata para ulama itu, zaman sekarang banyak orang berbuat maksiat terang-terangan. Makanya kata para ulama zaman sekarang, sependek yang saya baca, sepatutnya lah sekarang ketaatan pun juga dilakukan secara terang-terangan. Nah, dalam Islam beramal itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi dalam Islam itu. Sependek yang saya pahami dalam Islam, berbuat baik itu, saya ulang ya, boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi dalam Islam. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau terang-terangan, kelebihannya apa? Kalau ada yang terinspirasi oleh kebaikan kita. Jadi kalau kita nulis quote tentang kebaikan atau aktivitas kebaikan kita posting, terus ada orang yang terinspirasi oleh kebaikan kita, terus niru, nyontoh, maka kita dapat pahala yang sama dengan yang mencontoh kita itu. Itu namanya uswah hasanah. Itu namanya apa? Uswah hasanah. Jadi orang itu dapat pahala yang mencontoh kita, kita pun dapat pahala yang sama dengan yang mencontoh kita. Hanya kalau posting kebaikan kelebihannya itu. Kekurangannya memang rawan riya. Rawan riya. Gak ada yang nge-like. Apalagi yang nonton cuma satu. Kalau orang yang ikhlas, nggak ada masalah. Mau yang nonton cuma satu, mau 100, mau 1 juta, santai saja. Kenapa? Karena orientasi kita bukan penilaian makhluk, tapi penilaian Allah. Nah, ketika setan menggoda kita untuk riya, apa yang kita katakan? Jangan sepakat. Enggak, saya karena Allah aja. Kalau setan menggoda kita untuk riya itu, enggak, saya karena Allah saja, karena Allah saja. Kalau begitu kuat godaan setan supaya kita riya, maka kita katakan, oke, saya mau dipuji tapi oleh Allah saja. Saya mau dipuji tapi oleh Allah saja. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba. Karena Engkau Maha Tahu, ya Allah, hati hamba yang paling dalam itu berharap ridhomu, pahala darimu, cinta darimu, ya Allah. Engkau Maha Tahu, ya Allah, isi hati hamba yang paling dalam itu adalah berharap cintamu, ridhomu. Pokoknya selama kita melawan terhadap bisikan setan untuk riya tadi kita lawan terus, insya Allah kita tidak riya, insya Allah. Berusaha untuk ikhlas semata-mata hanya karena Allah.
Kalau sembunyi-sembunyi, kelebihannya apa? Bebas riak. Mau riak sama siapa? Nggak ada yang tahu kecuali Allah sama kita. Itu kalau sembunyi-sembunyi. Kekurangannya apa kalau sembunyi-sembunyi? Ujub. Rawan ujub. Orang yang beramal sembunyi itu rawan ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Apa contohnya gini? Ini misalnya aja nih. Saya ngelihat ada temen posting kebaikan. Saya punya kebaikan yang sama dengan dia juga, cuman tidak saya posting. Gitu loh. Saya punya kebaikan yang sama dengan dia, cuma tidak saya posting. Terus saya ngelihat dia posting kebaikan kan. Hati saya ngomong apa? Misalnya hati saya ngomong, saya juga iya, dia nggak tahu aja. Wah maksudnya ya, saya juga iya, malah kamu nggak doa. Begitu dia mulai bangga diri, ujub itu. Nah, ujub itu sama dengan riya, menghapus amal secara lokal, sama itu. Dan terus gimana Ustaz mengantisipasi ujub itu? Kalau mau tidak ujub, gampang. Begitu kita mau bangga diri mengatakan, saya begitu, tapi kita balik. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau izinkan hamba telah berbuat yang sama juga. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kita yang ada bukan tepuk dada, tapi bersyukur pada Allah, karena ternyata kita dipilih juga oleh Allah untuk berbuat yang sama. Bahkan lebih baik. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita tekankan pada syukur, bukan pada ujub bangga diri. Kenapa? Karena kita ngerasa apa yang bisa kita banggakan dari diri kita. Wong kita itu loh bisa karena dipisahkan oleh Allah. Kita itu loh mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita itu orang bilang kita itu hebat karena dihebatkan oleh Allah. Itu seperti itu. Itu kebaikan kita itu dominankan. Wah sholat aku rek. Jangan malu-malu mau bilang sholat. Kan ada sebenarnya itu gak enak sama temennya mau bilang sholat. Sholat aja. Tampakkan tidak ada masalah. Resesi apa? Dominankan. Kalau perlu, kalau memang waktunya dikit bagi petang, ya sambil dengan teman sambil dikit ada masalah, kita dominankan. Harapannya apa? Kita mempengaruhi gitu loh. Mempengaruhi. Ya ojo katrok bisa, tapi yang elegan gitu. Tapi ya sekiranya orang itu tertarik akhirnya untuk berbuat kebaikan. Itu seperti itu. Itu namanya mendominankan kebaikan di sekitar kita. Harapannya kita mempengaruhi gitu. Terutama kalau jangan adalah orang-orang yang memang punya pengaruh. Itu seperti itu. Ada kalanya dosa yang harus ditaubati itu mengandung kekufuran. Dan ada perbuatan dosa itu yang tidak mengandung kekufuran. Kalau Imam Asy-Syatibi itu membahasakan dengan istilah mukaffirah ghairu mukaffirah. Jadi ada perbuatan dosa itu yang membuat pelakunya kafir. Ada perbuatan dosa itu yang membuat pelakunya itu nggak sampai kafir. Nah itu cara tobatnya ya beda. Apa contohnya perbuatan dosa yang membuat pelakunya sampai menjadi kafir, misalnya ya murtad, keluar dari Islam. Atau dengan sengaja merubah-rubah hukum Allah dengan sengaja. Misalnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Menganggap nggak wajib apa yang wajib. Atau menganggap wajib apa yang nggak wajib. Yang wajib dianggap nggak wajib, yang nggak wajib dianggap wajib misalnya. Itu konsekuensinya berat. Contoh. Judi haram, ulama sepakat. Jangan dihalalkan itu. Kalau tiba-tiba ada orang ngomong, gak apa-apa sekali-kali lah. Ngomong kelihatannya enteng. Sekali-kali gak apa-apa itu, sekali-kali gak apa-apa. Itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu ngomongnya enteng, dosanya gede itu. Besar itu, bahkan bisa, mohon maaf, bisa termasuk membuat pelakunya itu, mohon maaf, kufur tanpa sadar. Telah berbuat kufur tanpa sadar. Kalau disengaja itu, sebagian ulama mengatakan bisa dianggap murtad tanpa sadar. Itu. Menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah An-Nur itu. An-Nur kalau saya nggak salah 11 itu. Tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kamu kira itu enteng saja. Omongan itu kamu kira enteng saja, padahal di hadapan Allah dosanya besar sekali. An-Nur ayat 15 terkait dengan dosa ucapan yang kelihatannya enteng tapi dosanya besar. Tapi teks ayat ini bisa ditarik juga kepada perkataan yang ringan tapi pahalanya gede juga ada. Apa contohnya? Ada orang baru di sini nanya ke jenengan.
Mana masjid, Mas? Oh, sana. Jangan cuma ngomong sana. Tapi akhirnya orang itu sholat di masjid itu. Ternyata dia orang baru, besoknya dia ngajak temennya sholat masjid itu. Dia tahu di situ ada masjid gara-gara jenengan ngomong sana. Ngomong sana toh itu. Selama orang yang sholat di masjid itu, jenengan terus dapat pahalanya. Nggak kehitung lah pokoknya. An-Nisa 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut. Makanya kalau kata para ulama, kalau ada orang meninggalkan sholat, itu dosa besar. Kalau Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah juga agak keras dalam hal ini, itu divonis kafir itu, meninggalkan sholat. Apapun alasannya, kalau sengaja meninggalkan sholat. Secara umum ada 3 itu yang mengandung kufrun tadi itu. Syirik besar tadi. Terus kemudian yang kedua, riddah murtad keluar dari Islam. Yang ketiga, kufur akan ayat-ayat Allah. 3 itu secara umum. Syirik besar, riddah, murtad keluar dari Islam, dan yang ketiga kufur akan ayat-ayat Allah. Itu konsekuensinya bisa menjadi mukaffirah. Pelakunya bisa dianggap keluar dari Islam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi ini kita bicara kaidah ya. Kita tidak boleh serampangan menetapkan orang keluar dari Islam juga. Jadi kalau ada teman bertindak tadi itu kita ingetin aja. Kita nggak boleh sembarangan ngecap orang keluar dari Islam. Tapi perbuatan dia kita tahu itu berbahaya buat dia, maka kita ingatkan. Hati-hati loh, so kafir lah mulai ngono itu. So kafir lah. Karena kalau kita sampai mengatakan kepada saudara kita, "Hei kafir," itu hadis sahih Muslim, maka hukum kafir itu akan mengenai satu di antara keduanya. Kalau dia betul-betul kafir dalam pandangan Allah, maka dia betul-betul kafir. Tapi kalau dia tidak kafir dalam pandangan Allah, maka kata kafir itu akan kembali kepada yang mengatai kafir itu sendiri. Jadi akidah itu kita pelajari untuk rambu-rambu, supaya kita jangan sampai menerjang rambu-rambu itu. Kalau ada orang yang menerjang, ya kita ingatkan, tapi itu tidak kita pakai secara gegabah untuk menetapkan. Karena itu sangat berbahaya. Karena sebagian orang yang belajar ilmu akidah, kalau tidak punya kearifan dalam bersikap, kadang seenaknya menetapkan orang itu telah menjadi kafir misalnya. Itu hati-hati. Dan ada jenis-jenis dosa itu yang membuat pelakunya nggak sampai keluar dari Islam. Jadi ada perbuatan dosa itu yang membuat pelakunya tidak sampai keluar dari Islam. Ghairu mukaffirah. Nah, misalnya ya, di antaranya misalnya ya orang yang berbuat ghibah misalnya, atau dia melakukan tindakan pencurian misalnya, atau zina misalnya, dan lain sebagainya. Jadi itu perbuatan-perbuatan dosa yang tidak membuat pelakunya sampai menjadi kafir, tapi wajib bertobat. Fataubatul kafiri, maka adapun tobatnya orang yang kafir adalah imanuhu, imannya, ma'anadmi beserta dengan penyesalannya, ala salifi kufrihi, atas kufurnya di masa lalu. Wa yasa mujaradil imani nafsu taubati, dan tidaklah semata-mata tobat saja. Jadi kalau dia pernah berbuat sesuatu yang membuat dia keluar dari Islam, dia harus taubat dengan cara beriman kembali, bersyahadat kembali. Makanya kata Nabi, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui terus imanmu dengan la ilaha illallah. Wa khairul kufri, dan selain tapi setelah penyesalan, harus menyesal. Nyesal telah berbuat sesuatu yang mencederai akidah, harus menyesal. Wa khairul kufri, dan selain dari yang kufur, imma haqqullah wa imma haqqul li ghairihi. Ada kalanya itu berkaitan dengan haqqullah maupun hak selain Allah. Hak selain Allah ini enggak cuma hakul adami, termasuk kalau kita punya salah pada binatang. Loh, ada juga dosa sama binatang. Oh ada. Hadisnya Sahih Muslim itu. Nanti di yaumil hisab itu, bahkan binatang pun dikenai hisab. Sampai dalam hadis itu diceritakan nanti kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk kambing yang tak bertanduk, maka yang kambing yang tak bertanduk diberi tanduk untuk menanduk yang bertanduk. Nah, itu hisabnya. Hanya saja kalau binatang begitu selesai hisabnya langsung jadi tanah. Makanya orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Nah, dalam riwayat itu dijelaskan juga,
Termasuk kalau ada manusia dulu yang pernah zalim pada binatang itu, maka manusia itu akan dipanggil untuk dihisab dengan binatang itu. Nun sewu, adu jangkrik. Adu jangkrik atau mempulosoro binatang nopo ta. Pokoknya kalau kita pernah menyiksa binatang atau itu ada hisabnya nanti. Waduh, zaman dulu Ustaz, wes, ya apa Ustaz? Yang lalu biarlah berlalu, tobat minta ampun kepada Allah. Kalau binatangnya masih ada ya kita minta maaf. Kalau udah gak ada, ya sudah tobat aja minta ampun sama Allah dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan itu tidak dibalas. Pokoknya minta tobat minta ampun sama Allah. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau binatangnya masih ada kita minta maaf. Kalau dengan sesama, tadi saya terangkan ya. Jadi kadang ada perbuatan dosa yang hubungannya dengan Allah, itu sebenarnya dengan meninggalkan cukup sebenarnya. Tapi ternyata ada beberapa perbuatan dosa yang kepada Allah itu tidak cukup hanya dengan meninggalkan. Kenapa? Karena bal adhafa ila dzalika fi ba'dhiha qada'un. Karena ada beberapa perbuatan dosa itu yang mewajibkan seseorang itu untuk mengqadha. Jadi ada perbuatan dosa itu yang tidak cukup hanya tobat tapi wajib mengqadha juga. Wajib mengqadha seperti apa? Kasolati, seperti salat. Wasaumi, dan saum, puasa. Pertama, salat. Saya mau bahas salat dulu. Salat ini ulama pendapat jumhur, mayoritas ulama, dan ini pendapat 4 madhab yang saya tahu, kecuali Ibnu Taimiyah. Beliau ini soalnya bermadhab Hambali, tapi beliau berbeda dalam hal ini. Untuk orang yang meninggalkan sholat karena durhaka kepada Allah, seorang muslim ya, bukan kafir asli, seorang muslim, itu tidak cukup hanya dengan bertaubat, tapi dia wajib mengqadha. Ini pendapat 4 madhab, terus pendek yang saya baca 4 madhab, dan pendapat yang paling kuat. Walaupun ada beda pendapat. Pendapat yang mengatakan hanya wajib taubat, tidak wajib mengqadha, alasannya karena waktu sholat itu sudah ditentukan. Jadi kalau udah keluar waktunya nggak wajib qadha, berarti wajib taubat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Oleh ulama yang mewajibkan qadha nggak begitu. Nah, itu lebih berhati-hati karena itu utang kepada Allah lebih patut untuk dibayar. Nah, sementara seluruh ulama sepakat kalau yang ini wajib qadha kalau karena lupa atau karena tertidur. Kapan? Saat bangun, saat ingat. Jadi dengan asar bablas bangunnya maghrib. Wajib mengqadha asar di waktu maghrib. Jangan nunggu besok asar. Saat bangun atau saat ingat. Ini pembahasannya panjang. Saya kira cukup itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada juga dosa itu yang mewajibkan orang untuk bayar kafarat soalnya.